mama sama papa kirimin kamu jauh-jauh ke Amerika itu buat sekolah, bukan untuk bikin video yang nggak jelas kayak gitu. Pegang kamera di mall itu dianggap gila nih orang, kayak gitu kan istilahnya. Ini mah youtuber nggak terkenal, dikata-katain gitu lah, dibuat bercandaan. Wah, mereka ini nggak tahu perjuangan kayak gimana. Tapi memang di momen itu aku nggak tahu cara bikin konten viral juga gimana ya. Jadi memang viewsnya itu sangat kecil, dan itu salah satu masa-masa terpuruk banget. Justru di momen terpuruk itulah kita bisa melihat siapa yang teman sesungguhnya, siapa yang enggak. Yang awalnya aku ajak collab, mereka masih mau, tiba-tiba menghilang, bahkan ada yang unfollow. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Samuel Chris. Aku adalah seorang content creator yang berfokus pada niche investasi, bisnis, marketing. Saat ini aku udah punya lebih dari 7 juta followers di seluruh sosial media aku. Dan aku juga punya beberapa bisnis, seorang investor juga. Dan ya, hopefully aku bisa menjadi berkat di industri marketplace ini. Perjuangannya lumayan panjang ya, butuh 8 tahun sebenarnya. Jadi saya pertama kali upload konten kan itu di 2017. Pada saat itu saya masih kuliah, belum ada uang sama sekali, masih dihidupi oleh orang tua, istilahnya gitu kan. Jadi mau beli kamera, beli alat-alat konten ya harus dari mereka. Tapi pada saat saya minta untuk beli kamera pertama kali, mereka menolak. Jadi mereka ngomongnya, mama sama papa kirimin kamu jauh-jauh ke Amerika itu buat sekolah, bukan untuk bikin video yang nggak jelas kayak gitu. 2017 siapa sih konten kreator di Indonesia, masih zaman lama banget. Orang masih belum tahu ini bisa menghasilkan uang, prospeknya masih nggak kelihatan sama sekali. Dan makanya bukan hanya keluarga sebenarnya yang melihat seperti itu, tapi ya mayoritas orang masih seperti itu. Pegang kamera di mall itu dianggap gila nih orang, kayak gitu kan istilahnya. Dan ya teman-teman dari sekeliling pun juga menganggap apa sih ini, mungkin hanya hobi doang, bercanda doang atau apa. Jadi nggak ada yang menganggap ini sesuatu yang serius. Jadi tujuan awalnya bikin konten itu kan hanya untuk dokumentasikan diri nih. Biar kayak 10 tahun lagi kalau misalnya Sam pulang dari Amerika, tinggal di Indonesia, bisa ngelihat video-video di Amerika itu kemarin kayak gimana tinggalnya. Awalnya kayak gitu. Cuman setelah berjalan 3 bulan secara konsisten upload satu video setiap minggu, mulai itu ada banyak teman-teman yang ngehujat, yang mulai menjauh, yang kayak ngatain, ini mah youtuber nggak terkenal, dikata-katain gitu lah, dibuat bercandaan. Jadi saya merasa kayak, wah, saya kan nggak bisa ditantang lah, istilah kayak gitu kan, kayak masa sih gitu loh youtuber itu jadi profesi sehina itu gitu kan. Jadi ya saya tetap konsisten lanjutin aja. Makanya nggak expect juga bahwa ternyata di bulan ke-6 setelah konsisten upload satu video setiap minggu, boom, ada salah satu video yang viral. Di situ titik baliknya. Ini terjadi di 2019. Kan karirku tuh sebenarnya 2017 awal mula, 2019 itu konten reaction orang luar negeri naik banget. Tiba-tiba pas Covid datang kan hancur tuh views selama 2 tahun. Nah, di momen masa-masa viewsku kecil banget ini, itu kan sebenarnya subscriberku di YouTube udah 1 juta tuh. Nah, komennya orang itu bisa kayak gini loh. Wah, ini mah subscriber bully karena viewsnya dikit banget. Pokoknya itu terjadi selama 2 tahun straight. Dan itu yang buat ngedown banget sih. Karena kayak, wah, mereka ini nggak tahu perjuanganku gimana. Tapi memang di momen itu aku nggak tahu cara bikin konten viral juga gimana ya. Jadi memang viewsnya itu sangat kecil, dan itu salah satu masa-masa terpuruk banget. Justru di momen terpuruk itulah kita bisa melihat siapa yang teman sesungguhnya, siapa yang enggak. Yang awalnya aku ajak collab, mereka masih mau, tiba-tiba menghilang, bahkan ada yang unfollow. Sekarang di follow lagi. jadi kayak dunia ini memang sekejam itu sih. Kayak ketika kita di atas, kita punya banyak teman. Orang ketika ada maunya sama kita dideketin, tapi begitu kita udah nggak berguna lagi, kita dibuang begitu aja. Dan itu yang saya sangat-sangat rasain sendiri ya. Makanya jangan pernah berharap sama manusia, berharap sama Tuhan, karena manusia bisa mengecewakan. Hari ini aku bakal jelasin ke kalian 5 fakta tentang Amerika yang mungkin kalian belum tahu. Jadi sebenarnya saya di Amerika tuh kan 6 tahun. 4 tahun kuliah, 2 tahunnya kerja. Di tahun kedua di Amerika itu sudah dapat 1 M pertama. Berjuang sambil berdoa sama Tuhan, akhirnya dapat pekerjaan yang oke banget, digital marketing, gajinya 100 juta setiap bulan. Saya kerja 2 tahun, saya rasa ya udah cukup pengalamannya. Dan saya rasa memang visi misi Tuhan ada buat saya di Indonesia. Saya didoakan sama beberapa pastor, pendeta gitu kan. Dan mereka nggak tahu bahwa saya harus pulang atau enggak. Mereka nggak tahu saya siapa juga. Didoakan semuanya ngomong hal yang sama. Kamu harus pulang ke Indonesia untuk menjadi berkat. Ada yang ilustrasinya, dia bilang, saya melihat ada ember yang diisi air dan airnya itu tumpah mengalir ke sebelah-sebelah, yang dia bilang bahwa kamu kalau balik ke Indonesia, kamu bukan cuma diberkati Tuhan sampai kaya. Karena kan kalau kaya berarti full doang nih. Tapi dia melihat tumpah kemana-mana, artinya ini akan menjadi berkat dimanapun kamu berada. Jadi kamu harus pulang ke Indonesia untuk menjadi berkat itu. Ada yang ilustrasinya tali, ya pokoknya nama-nama besar lah, pesta-pesta besar yang kalau saya sebut di sini pasti pada tahu semua.
Itu mendoakan saya, dia dijamah Tuhan, dia banyak bernubuat untuk saya pulang. Nah itu yang membuat kayak, oh ya udah memang visi misi saya dari awal juga di Amerika tuh buat cari pengalaman buat kuliah, dan memang saatnya saya pulang. Dan benar, begitu saya pulang ke Indonesia, saya jauh lebih besar ketimbang saya waktu di Amerika. Dan itulah seberapa kaya Coldplay. Hai guys, alasan kenapa Indomaret menggunakan kata Maret. Mengingat kembali ya, di 2019 tengah tuh sampai 2021 tengah, itu kan masa-masa yang paling terpuruk yang aku punya gitu kan. Itu mau bangkit aja itu lagi udah mujizat menurutku, karena di momen itu udah bener-bener nggak ada terpikir lagi Samuel Chris bisa masuk ke industri entertainment lagi. Yang awalnya 2 tahun awal dari 2019 sampai 2017 sampai 2019 Tuhan bisa angkat segitu dahsyatnya. Saya ke mall itu diajak foto sama semua orang. Tiba-tiba masuk 2019 sampai 2021 nggak ada satupun yang ajak foto. Itu mau melangkah aja itu udah benar-benar sudah sebenarnya berat sekali ya, karena posisi udah di atas nih, tiba-tiba dibawa ke bawah, itu rasanya benar-benar nggak enak gitu loh. Tapi Tuhan proses saya, justru saya banyak belajar dari sini. Kalau andai kan misalnya Tuhan bawa saya terus kecepatan yang sama nih, naiknya dan nggak pernah mengalami lembah yang di bawah tadi, saya rasa Samuel Chris yang sekarang nggak mungkin ada. Karena balik lagi, konten saya dulu kan entertainment. Nah mungkin sekarang saya akan menjadi konten kreator komedi, entertainment yang mungkin ya untuk endorsement aja kesusahan kan untuk di niche ini. Tapi karena Tuhan bisa bawa saya ke lembah yang begitu dalam di situ, akhirnya saya ganti jadi investasi dan bisnis yang dimana saya nggak pernah terpikir juga untuk pindah ke niche ini, tapi Tuhan bisa kasih hikmat dan lain-lain. Nah itu yang membuat akhirnya saya sekarang bisa menjadi salah satu top of mind lah, bisa dibilang di industri investasi bisnis gitu. Kalau saya prinsipnya adalah Tuhan itu udah taruh jalannya masing-masing hidup orang kan. Dan menurutku kalaupun kita salah jalan, Tuhan tuh ada aja caranya untuk membelokkan. Contoh nih, bisa aja aku bilang kayak seharusnya memang jalan Tuhan mau Samuel Chris sebagai pebisnis, mau Samuel Chris sebagai content creator di industri bisnis dan marketing dan lain sebagainya. Tapi karena Samuel Chris mulai dari entertainment yang menurut Tuhan ini salah jalan nih, kalau diterusin jurang nih, dia paksa aku untuk ayo balik lagi ke sini. Purpose-mu tuh bukan ini. Jadi menurutku yang harus dilakukan oleh anak muda itu set target aja dulu, set goals. Kira-kira di hidupmu itu mau apa sih? Paling simpelnya itu ya, kita sudah masuk tahun 2026 nih, ya kan? Awal-awal tahun. Tulis resolusi dulu. Resolusi itu sangat-sangat memberikan impact loh. Saya mulai habit kecil ini dari 2018. Jadi 2018 saya tulis di kertas, saya tempel di dinding. Selama setahun ini yang harus tercapai. Halo guys, saya di sini bersama Joy kembali, dan hari ini kita mau pulang Indonesia, kita mau balik Indonesia. Pas 6 bulan awal saya balik Indonesia itu kan benar-benar start dari nol lagi ibaratnya. Tapi nggak nol banget ya, karena udah ada nama Samuel Chris di sosmed sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongnya dari sisi bisnis itu kan dari kosong banget, kita nggak tahu mau ngapain. Dan waktu itu saya mengambil resiko, saya udah booking apartemen berdua sama Joy, tinggal sekamar tuh waktu itu, ingat banget, belum punya pacar, masih single waktu itu semua. Itu kita langsung sewa apartemen setahun, yang berarti kita udah siap dengan apapun resikonya, kita harus tinggal di Jakarta minimal setahun gitu kan. Di dalam setiap hari itulah yang saya akhirnya pakai papan tulis, kita bagi dua tuh papannya, kita tulis kelebihannya Sam, kelemahannya Sam, kelebihannya Joy, kekurangannya Joy. Kita cari kira-kira dari kelemahan-kelebihan ini apa yang kita bisa kerjakan bareng-bareng. Karena Joy ini kan sahabat saya dari US, udah berteman 8 tahun sampai sekarang. Setiap hari itu mujizat bagiku di Cfluencer. Kita itu yang awalnya cuma 25 orang, online full, dari harga 2,5 juta, sampai kita bisa buat satu bootcamp, offline lagi, orang terbang dari Batam, dari Kalimantan, pokoknya dari mana-mana terbang, ada yang dari Bali, ke sini doang nih, untuk belajar, dan kita bisa harganya sampai 10 juta per orang, full 150 orang, itu mujizat Tuhan. Di beberapa, mungkin kalau orang lihat dari luar ya, gila ya Cfluencer full terus, tapi menurutku, kalian nggak tahu aja cerita yang sesungguhnya. Cerita sesungguhnya itu fullnya itu karena mujizat Tuhan. Tiba-tiba kayak, Tuhan tuh nggak pernah kasih kita sebuah kenyamanan yang kayak 1 bulan sebelum nih batch ini udah pasti full, itu nggak pernah dikasih kayak gitu. Tapi selalu mepet banget. Tiba-tiba H-1 baru full, H-2 baru full. Ada yang bahkan sudah running dulu 1 minggu baru tiba-tiba full. Jadi ada aja cara Tuhan bagaimana untuk buat ini tempat full gitu loh. Dan ini yang saya saksikan, pertolongan Tuhan tuh nggak pernah cepat, nggak pernah terlambat, selalu pas pada waktunya. Saya di sini bekerja hanya sebagai pengelola. Semua ini miliknya Tuhan gitu. Terserah Tuhan mau apakan Cfluencer ini, yang jelas saya udah berjanji sama Tuhan dari awal, Cfluencer ini tujuannya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita memberikan impact, kita mengubah kehidupan banyak orang. Yang tadinya dia followersnya 0, tiba-tiba jadi 11 juta, hidupnya berubah, tiba-tiba udah punya kantor, beli Mercy, nikah, pakai uang sendiri. Itu sesuatu yang
nggak bisa dibeli pakai uang. Sesuatu yang kebahagiaan yang nggak bisa didapatkan di mana-mana gitu loh. Melihat kehidupan orang berubah, dan itu bukan 1-2, tapi sudah ratusan orang. Dan saya sangat bersyukur melalui platform Shifluencer ini yang semakin hari semakin berkembang, ya Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Dia.